Perkenalkan, nama saya Farah Nabila Misha Putri dengan NPM 1921010157 dari kelas C Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata internasional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum antar tata hukum. Pengertian hukum antar tata hukum atau HATA. HATA adalah nama ilmiah yang diciptakan Sudargo Gautama untuk menggantikan sekaligus mencakup hukum perselisihan, hukum pertikaian, dan hukum perdata internasional. Ruang lingkup pembahasan HATA di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu HATA intern yang menganalisis permasalahan di lingkungan sosial akibat adanya pluralisme hukum, mencakup hukum antar golongan, hukum antar waktu, atau hukum antar tempat. Yang kedua yaitu HATA extern, adalah nama ilmiah Indonesia untuk menggantikan istilah hukum perdata internasional. Pengertian hukum antar golongan. Hukum antar golongan adalah yaitu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan sel-sel hukum, manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara dalam satu negara, satu tempat, dan satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan sel-sel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa pribadi dan soal-soal. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang titik pertalian. Pengertian titik pertalian menurut Sudargo Gautama adalah suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu, kaitan atau connections antara fakta-fakta yang ada di perkara dan suatu tempat atau negara dan juga sistem hukumnya. Yang pertama ada kewarganegaraan atau nasionalitas pihak pewaris di Jerman. Yang kedua tempat kediaman tetap atau domisili pewaris di Inggris. Yang ketiga letak benda atau situs rei, yaitu di Italia, Inggris, dan Jerman. Yang keempat ada tempat perbuatan hukum dilakukan atau pembuatan testament, itu di Perancis. Yang kelima tempat perkara diajukan forum, atau itu di Jerman. Dalam HPI dikenal dua jenis titik pertalian. Yang pertama titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer merupakan titik taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan HPI. Jadi titik pertalian primer melahirkan HPI atau titik pertalian primer disebut juga dengan TPP. Fungsi TPP adalah untuk menentukan ada tidaknya peristiwa HPI. Titik pertalian primer disebut juga titik taut pembeda. TPP atau foreign element meliputi dari kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, hubungan hukum di dalam hubungan intern. Yang kedua yaitu titik pertalian sekunder atau biasa disebut titik taut penentu adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu di dalam hubungan HPI. Titik taut penentu ini menentukan hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan masalah-masalah HPI. Dalam persoalan HPI dimungkinkan juga titik taut primer atau TTP, merupakan TTS dalam hal mengenai kewarganegaraan atau lex patriae, bendera kapal, domisili atau lex domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, letak dari benda atau situs rei, tempat ditandatangani kontrak, dan tempat pelaksanaan perjanjian atau lex loci solutionis, tempat di mana perbuatan melanggar hukum atau locus actus. Pilihan hukum atau cause atau choice of law, tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting atau forum. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Murdoch pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial. Politik juga kehidupan kultur agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru,
selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Status personil kewarganegaraan dari seseorang, baik WNI maupun asing, ditentukan oleh hukum nasional mereka. Sebaliknya, negara-negara yang menganut prinsip domisili menggantungkan status personil seseorang daripada hukum yang berlaku di domisilinya. Macam-macam prinsip kewarganegaraan terdiri dari yang pertama, negara-negara dengan prinsip kewarganegaraan, yaitu Prancis dan jajahan Prancis. Ketentuan yang mengatur pemakaian prinsip kewarganegaraan terdapat dalam Code Civil dalam pasal 3 ayat 3. Yang kedua, negara-negara dengan prinsip domisili. Negara yang menganut prinsip domisili adalah Amerika Serikat, British, Commonwealth, Denmark, Iceland, Norway, dan Brazil. Sedangkan yang menganut prinsip kewarganegaraan dari Asia yaitu ada Jepang, Cina, Iran, Muang Thai, dan Indonesia. Yang ketiga yaitu teritorialitas terhadap personalitas daripada hukum. Menurut sistem domisili yang mengedepankan segi teritorialitas daripada hukum, maka semua hubungan-hubungan daripada orang-orang yang berkenan dengan soal-soal tentang perseorangan, kekeluargaan, dan warisan. Yang keempat, alasan-alasan pro prinsip kewarganegaraan terdiri dari yang pertama, prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang. Yang kedua, lebih permanen dari hukum domisili. Yang ketiga, prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak. Yang keempat, alasan-alasan pro prinsip domisili terdiri dari hukum domisili ialah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. Yang kedua, prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Yang ketiga, hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim. Yang keenam, prinsip nasionalitas yang sekarang berlaku untuk RI, perkara-perkara lain yang mengedepankan hukum domisili, prinsip yang sebaiknya untuk Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu penunjukan kembali Renvoy. Penunjukan kembali atau Renvoy adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoy terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di Indonesia, istilah yang dipakai untuk Renvoy adalah penunjukan kembali. Macam-macam Renvoy hanya mungkin terjadi bila penunjukan oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional atau lex fori, keseluruhan sistem hukum yang bersangkutan. Artinya hanya terjadi apabila kaidah-kaidah hukum perdata internasional asing itu menunjuk lagi ke arah suatu sistem hukum ketiga. Dalam HPI, orang mengenal dua macam kemungkinan Renvoy. Yang pertama, penunjukan kembali atau remission. Contoh kasusnya penunjukan kembali yaitu the Ford's case yang terjadi pada tahun 1883. Yang kedua, penunjukan lebih lanjut atau lebih jauh yaitu proses Renvoy oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lain. Contohnya paman dan saudara sepupu di Swiss. Tidak semua penulis setuju dengan Renvoy, yaitu yang pertama, Renvoy tidak logis. Yang kedua, Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Yang ketiga, Renvoy membawa ketidakpastian hukum. Terdapat alasan-alasan pro Renvoy, yaitu yang pertama, Renvoy memberi keuntungan praktis. Yang kedua, jangan atau plus royalis queleroi, yaitu bersifat lebih raja dari raja itu sendiri. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang berbeda. Yang keempat, harmoni dari keputusan-keputusan. Materi selanjutnya yaitu kualifikasi. Beberapa istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut kualifikasi diantaranya adalah qualification, classification, dan characterization. Itu dari bahasa Inggris. Yang kedua, qualification dari bahasa Prancis. Yang ketiga, qualification, karakterisierung, Latin Gesetz des Konflikten dari bahasa Jerman. Yang keempat, qualification dari bahasa Belanda. Macam-macam kualifikasi lex fori dan terdiri dari tiga, yaitu ada kualifikasi lex fori, kualifikasi lex causa, kualifikasi bertahap, yang terdiri dari dua tahap, yaitu kualifikasi primer yaitu hakim atau forum mempergunakan kualifikasi secara lex for. Yang kedua, kualifikasi sekunder yaitu lex causa ditentukan, maka forum akan menggunakan kualifikasi berdasarkan lex causa kualifikasi otonom. Forum mempergunakan metode perbandingan hukum.
Kualifikasi HPI bertitik tolak dari adanya pandangan adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai di dalam konteks kepentingan HPI mencangkup yang pertama kepentingan keadilan dalam pergaulan internasional, yang kedua untuk terjadinya kapasitas hukum dalam pergaulan internasional, yang ketiga untuk terjadinya ketertiban dalam pergaulan internasional, yang keempat untuk terjadinya kelancaran di dalam lalu lintas pergaulan internasional. Pembahasan selanjutnya yaitu ketertiban umum. Pengertian ketertiban umum secara etimologis, ketertiban umum adalah bahasa Belanda open bar, order, dan dalam bahasa Prancis order public, sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon disebut sebagai public policy. Konsep ketertiban umum, pemikiran tentang ketertiban umum atau public order dalam HPI pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat, dan karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Penerapan prinsip ketertiban hukum. Setiap negara memiliki prinsip ketertiban umum ini. Namun, ada praktiknya penerapannya berbeda-beda. Perbedaan tersebut juga tergantung pada prinsip-prinsip HPI yang lain, seperti asas nasionalitas atau domisili yang dianut dalam suatu negara. Juga prinsip first right, yaitu hak-hak yang telah diperoleh atau kelanjutan keadaan hukum. Prinsip nasionalitas terkait dengan hukum status personal, yaitu bahwa status personal seseorang ditentukan oleh hukum nasionalnya. Prinsip ini dianut oleh Prancis, Italia, dan negara-negara jajahannya. Adapun prinsip pelanjutan keadaan hukum dikenal dengan istilah elders on stand, five rechtsverhouding. Dalam bahasa Belanda, prinsip dalam teori HPI dikenal juga sebagai hak-hak yang telah diperoleh atau verkrijgenrechten dalam bahasa Belanda. Pembahasan selanjutnya yaitu penyeludupan hukum. Pengertian penyeludupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan atau menghindari berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlakunya hukum asing. Istilah penyeludupan hukum lainnya ialah wetsondeking. Dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Hubungan dengan ketertiban hukum atau Hitchmans berkata dalam hubungan ini bahwa dalam rumah ketertiban umum terdapat banyak kamar-kamar. Tetapi penyelundupan hukum hendak mempunyai rumah sendiri, dan penulis sarjana hukum ada yang memberikan kepadanya. Ketertiban hukum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan erat, sifat, tujuan, dan akibat-akibat. Penyelundupan hukum, sifat penyelundupan hukum itu menggunakan HPI untuk tujuan tertentu. Tujuan dari penyelundupan hukum yaitu dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki. Akibat-akibat penyelundupan hukum. Setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan bersangkutan. Contoh, penyelundupan hukum kasusnya perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan atau wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958. Memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu pilihan hukum dalam HPI. Istilah pilihan hukum merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori umum HPI. Istilahnya dalam bahasa lain adalah Rechtscausa, Rechtswahl, Choice of Law, Connection Agreement. Istilah Rechtscausa atau Rechtswahl atau pilihan hukum menurut hemat kami adalah yang paling cocok menggambarkan apa yang diartikan dengan istilah itu. Hubungan dengan penyelundupan hukum, ada hubungan yang jelas antara penyelundupan hukum dan pilihan hukum. Ada penyelundupan hukum sang individu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat olehnya sendiri. Macam-macam pilihan hukum. Pilihan hukum dalam hukum perdata internasional yaitu yang pertama pilihan hukum secara tegas, yang kedua pilihan hukum secara diam-diam, yang ketiga pilihan hukum yang dianggap, yang keempat pilihan hukum secara hipotesis. Pembahasan selanjutnya yaitu hak-hak yang telah diperoleh. Pengertian hak-hak yang diperoleh
ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai perkembangan di negara-negara Anglo-Saxon dan perkembangan di Netherlands. Di negara-negara Anglo-Saxon diperkembangkan ajaran tentang hak yang telah diperoleh ini. Hak-hak yang telah diperoleh ini di luar negeri diakui. Hak yang telah diperoleh secara lazim di luar negeri harus diakui. Perkembangan di Netherlands, Van Brakel menyatakan bahwa harus diadakan pengakuan dari hak-hak yang telah tercipta di luar negeri ini. Tanpa pengakuan itu tidak akan mungkin dibina hubungan lalu lintas internasional. Pembahasan selanjutnya yaitu penyesuaian dalam hukum perdata internasional. Hukum yang harus dipakai adalah hukum asing yang isinya berbeda sekali daripada pengertian hukum dalam sistem hukum nasional sang hakim. Hukum asing ini seringkali berlainan daripada hukum awal, hubungan dengan lain-lain bagian. Teori umum HPI, yang pertama penyesuaian dan kualifikasi, yang kedua penyesuaian dan forfrage, yang ketiga penyesuaian dan ketertiban umum. Pembahasan selanjutnya yaitu penyesuaian. Seperti lain-lain bagian dari teori umum, maka persoalan anpassung atau penyesuaian ini juga berhubungan erat dengan lain-lain teori HPI yang sudah kita bahas, yaitu misalnya persoalan kualifikasi, persoalan pendahuluan, ketertiban umum, penunjukan kembali, dan hak yang telah diperoleh. Karena adanya hubungan erat ini, ada penulis yang menganggap soal penyesuaian ini adalah tidak lain daripada bagian dari masalah kualifikasi. Juga ada yang menganggap persoalan ini merupakan persoalan forfrage. Persoalan penyesuaian telah dikemukakan oleh Carl Wigen berkenaan dengan masalah pengakuan dan pengesahan anak di bidang hukum antar golongan atau intergenital reckoning and wedging. Yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu timbal balik dan pembalasannya. Uraian istilah timbal balik dan pembalasan persoalan atau timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI apakah yang merupakan la loi applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan, belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Perbedaan timbal balik dan pembalasan, restorsi dan represal, rotorsi adalah kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan negara bersangkutan yang merugikan, tetapi perbuatan-perbuatan ini masih belum menyalahi hukum. Yang kedua, represal adalah kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang melawan hukum dari negara bersangkutan. Timbal balik dan pembalasan boleh dikatakan bahwa kedua istilah ini adalah aspek-aspek yang berlainan daripada prinsip yang sama. Dengan timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik secara formil dan material, salah satunya pembedaan lain ialah antara apa yang dinamakan formal dan materialist. Ken Gate juga disebut syarat timbal balik secara abstrak atau absolut terhadap timbal balik secara konkret atau relatif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.